masa kemerdekaan atau sering disebut sebagai masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1965. Jadi, pada masa Orde Lama atau masa kemerdekaan, perekonomian Indonesia tidak terlepas dari sosok Insinyur Soekarno sebagai pemimpin pertama Indonesia, atau boleh dibilang Soekarno merupakan peletak dasar perekonomian Indonesia. Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Insinyur Soekarno pada masa pemerintahannya, di antaranya adalah kebijakan yang pertama adalah nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia. Dalam menghadapi watak kolonial yang masih bercokol, terutama di lapangan ekonomi, maka pemerintah berupaya mengambil langkah untuk menyelamatkan sektor yang dianggap strategis. Strategis yang dimaksudkan adalah bagian perbankan. Tahun 1993 dilakukan nasionalisasi Bank Java yang kemudian berubah namanya menjadi Bank Indonesia. Pada masa itu juga dibentuk dua finansial bank, yaitu yang pertama adalah Bank Industri Negara atau disingkat BIN yang akan membiayai proyek-proyek industri, dan Bank Negara Indonesia atau BNI yang menyediakan valuta asing sekaligus membiayai kegiatan impor. Kebijakan yang kedua adalah mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harga hidup orang banyak. Langkah yang diambil oleh pemerintah adalah mengamankan beberapa wilayah pertanian yang penting, pos, telepon, pelabuhan, listrik, pertambangan batubara, dan juga rel kereta. Selanjutnya, pemerintah membiayai perusahaan negara melalui BIN atau Bank Industri Negara di sektor produksi, penunjang, tekstil, perakitan mobil, gelas, dan botol. Kebijakan yang ketiga adalah berusaha memutuskan kontrol Belanda di bidang perdagangan, ekspor, dan impor. Cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendirikan Usando pada tahun 1956 untuk mengekspor industri manufaktur yang dibiayai oleh Bank Industri Negara dan mengimpor bahan mentah untuk keperluan industri. Yang keempat adalah kebijakan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Pada kebijakan yang keempat ini, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada perkembangan selanjutnya, kegiatan ekonomi dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam Deklarasi Ekonomi atau DEKON oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Demikian pembahasan materi dari saya tentang perekonomian Indonesia pada masa kemerdekaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjut dari slide yang sebelumnya. Pada waktu itu perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan hingga tahun 1965 itu perekonomian di Indonesia itu memasuki era yang sangat sangat sulit gitu, atau yang rendah gitu, seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena pada waktu itu bangsa Indonesia itu menghadapi gejolak sosial, gejolak politik, terus juga ada gejolak keamanan pada saat itu, dan itu tidak bisa diremehkan gitu. Karena gejolak tersebut itu sangat dahsyat sekali, karena bangsa Indonesia pada saat itu menghadapi gejolak sosial, gejolak politik, gejolak keamanan gitu. Nah, gejolak-gejolak tersebut itu kalau menurut saya itu sangat dahsyat gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi pada saat itu kurang diperhatikan gitu oleh pemerintahan, juga oleh banyak kalangan lah gitu ya. Nah, dampaknya dari hal itu kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu sangat minim gitu. Nah, seperti contohnya kayak perusahaan-perusahaan besar itu pada saat itu merupakan karena
perusahaan-perusahaan besar itu merupakan perusahaan dari peninggalan asing, itu peninggalan penjajahan yang sebelum kemerdekaan itu mayoritas itu milik orang asing kan tentunya. Nah, jadi di mana produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan itu tersebut atau pabrik tersebut itu merupakan produk-produk yang berorientasi pada produk-produk ekspor gitu. Nah, hal itu menjadikan kondisi stabilitas Indonesia di bidang sosial ekonomi itu juga di bidang keamanan juga itu sangat kurang stabil gitu. Jadi membuat perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi itu menjadi stagnan gitu atau berhenti di tempat gitu. Jadi tidak jalan sepenuhnya gitu ya. Baik, yang berikut pembangunan ekonomi dari masa ke masa. Pada periode tahun 1950-an, Indonesia telah menerapkan model Regions Development dalam pengelolaan ekonomi dengan pola dasar growth with distribution of work, di mana peran pemerintah pusat sangatlah dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu pembangunan semesta berencana. Model ini tidak berhasil karena begitu kompleksnya permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan politik, serta permasalahan dari segi keamanan yang dihadapi oleh pemerintah. Dan pemerintah juga ingin secara bersama-sama dan simultan. Puncak kegagalan dari pembangunan ekonomi Orde Lama adalah terjadinya hyperinflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965. Baik. Termasuk etnis Tionghoa untuk memperbesar kekuatan ekonomi Indonesia agar lepas dari kepentingan asing. Sangat jelas bahwa Indonesia pernah punya sejarah panjang dalam melakukan pergulatan membangun haluan ekonomi baru, yaitu berdikari untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Berbagai permasalahan ekonomi Orde Lama masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950, keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Antara lain disebabkan oleh yang pertama, inflasi yang sangat tinggi disebabkan karenanya beredar lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. Yang ketiga, kas negara kosong. Yang keempat, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi antara lain. Yang pertama, program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Suratman dengan persetujuan BPKNIP dilakukan pada bulan Juli 1946. Yang kedua, upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Yang ketiga, Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Yang keempat, pembentukan Planning Board atau
Badan Perencanaan Ekonomi 19 Januari 1947, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang produktif. Yang kelima, Kasimo Plan, yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan diharapkan perekonomian akan membaik atau mengikuti mazhab fisiokrat. Sektor pertanian merupakan sumber kekayaan. Yang berikutnya yaitu masa demokrasi liberal. Masa ini berlangsung pada 1950 sampai 1957. Masa ini disebut masa liberal. Mengapa bisa disebut masa liberal? Ini dikarenakan dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal, di mana perekonomiannya ini diserahkan pada pasar sesuai dengan teori-teori mazhab klasik. Teori-teori mazhab klasik ini menyatakan bahwa laissez-faire, laissez-passer. Arti dari kata-kata tersebut di mana segala kegiatan ekonomi diserahkan pada pasar, atau dengan kata lain, campur tangan pemerintah di sini itu sangatlah minim dalam hal kegiatan perekonomian, dan adanya kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Pada masa ini juga pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha non pribumi, terutama pengusaha-pengusaha yang dari Cina. Sehingga akibat dari penerapan sistem ini juga hanya memperburuk keadaan perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka. Yang berikutnya yaitu masa demokrasi terpimpin. Masa ini berlangsung pada tahun 1959. Masa ini muncul sebagai akibat dari dekret presiden pada 5 Juli tahun 1959, di mana Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjuru pada sistem etatisme. Yang dimaksudkan dengan sistem etatisme di sini yaitu segala-galanya diatur oleh pemerintah, atau dengan kata lain, sistem perekonomian Indonesia pada masa ini yang mengaturnya adalah pemerintah dan rakyat hanya menjalankan aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah tersebut. Sebagai akibat dari sistem perekonomian pada masa ini, di mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada masa ini juga belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu. Sosialis Indonesia dengan cara terpimpin, tapi dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia, bahkan pada tahun 1961 sampai 1992 harga barang-barang naik 4.000%. Pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp1000 menjadi Rp1.